Aku buat pelakor itu kaget setelah tahu aku adalah CEO tempat dia melamar kerja. Aku hancurkan mantan suamiku dan pelakor iblis itu. Saat itu, aku hanya wanita biasa yang dikhianati oleh suamiku dengan seorang pelakor yang berambisi mengambil segalanya dariku. Mereka mengira aku akan hancur selamanya. Namun mereka tidak tahu aku berjuang dengan sekuat tenaga. Tahun-tahun berlalu, dan hidupku berubah drastis. Aku menjadi CEO sukses yang mengendalikan perusahaan besar. Pelakor itu, dengan kepercayaan dirinya, melamar kerja di perusahaanku, tak menyadari bahwa akulah bosnya. Kini, waktunya untuk membalas dendam telah tiba. Aku berencana menghancurkan mereka berdua, membalas setiap luka yang mereka goreskan di hatiku. Mantan suamiku akan merasakan kehancuran yang lebih dari sekadar kehilangan. Dan pelakor itu, aku akan membuatnya menyesali setiap langkah liciknya. Jangan lewatkan kisah penuh balas dendam yang dramatis dan emosional ini. Like, comment, dan subscribe untuk terus mengikuti perjalanan menegangkan ini. Namaku Aura Cendana. Dulu, aku hanyalah seorang wanita biasa yang hidup sederhana dengan impian membangun keluarga bahagia bersama suamiku. Aku adalah perempuan yang setia, bekerja keras, dan selalu mendukung suamiku dalam setiap langkahnya. Kami menikah muda, berjuang bersama dari titik nol, dan aku selalu berada di sisinya dalam suka maupun duka. Tidak pernah sekalipun terlintas dalam pikiranku bahwa suamiku, orang yang paling aku percaya, akan mengkhianatiku. Dari luar, aku tampak seperti wanita yang lembut dan penurut. Tapi jauh di dalam hatiku, ada kobaran api yang tak pernah padam. Aku memiliki mimpi besar yang selama ini kuabaikan demi mendukung karir suamiku. Saat dia mendapat kenaikan pangkat, aku turut merayakannya. Saat dia gagal, aku yang menyemangatinya. Tak pernah kusangka, di balik semua itu, dia menjalin hubungan dengan wanita lain. Pelakor, yang dengan liciknya merampas kebahagiaanku. Ketika aku akhirnya mengetahui perselingkuhan mereka, duniaku seakan runtuh. Tapi saat itu, aku tidak memilih untuk menyerah. Alih-alih tenggelam dalam rasa sakit, aku memutuskan untuk bangkit. Aku tak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku. Perlahan namun pasti, aku membangun diriku kembali. Lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bertekad untuk membalas setiap luka yang mereka goreskan. Dengan tekad baja, aku meniti karierku sendiri. Dari pekerjaan kecil hingga akhirnya aku bisa mendirikan perusahaan sendiri. Aku berjuang tanpa henti. Berkat kerja keras, aku berhasil menjadi CEO di perusahaan besar yang kini memimpin industri. Sukses telah kubangun dari puing-puing hatiku yang pernah hancur. Dan disinilah aku sekarang, seorang perempuan yang tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Mereka mungkin pernah melihatku sebagai istri yang lemah, tetapi mereka tak tahu, aku adalah seorang ratu di medan perang kehidupan ini. Aku, Aura Cendana, adalah seorang pemenang yang siap menghancurkan mereka yang telah mencoba menjatuhkanku. Ini baru permulaan. Babak baru hidupku telah dimulai, dan kali ini, aku yang akan memegang kendali. Aku masih ingat jelas hari di mana semuanya mulai berubah. Pagi itu, seperti biasanya, aku menyiapkan sarapan untuk suamiku, Raka. Kami duduk berdua di meja makan, berbincang tentang pekerjaan dan rencana akhir pekan. Wajahnya tampak lelah, tapi aku selalu berpikir itu karena kesibukan di kantor. Aku tak pernah mencurigai apapun. Aku mungkin pulang terlambat lagi malam ini, ada meeting penting, kata Raka sambil menyesap kopinya. Aku hanya tersenyum lembut. Jangan terlalu capek ya, Mas. Aku akan menunggumu. Dia mengangguk, lalu pergi bekerja tanpa berpamitan terlalu lama seperti biasanya. Aku duduk sendiri di meja makan,
tak menyadari bahwa rutinitas ini akan segera berakhir. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Dia semakin sering pulang terlambat, dan hubungan kami perlahan terasa hambar. Namun, aku tetap berusaha berpikiran positif. Aku mencintainya dan mempercayainya sepenuh hati. Hingga suatu malam, sesuatu yang aneh terjadi. Raka tak pulang hingga lewat tengah malam. Saat aku meneleponnya, panggilan masukku tak diangkat. Perasaanku mulai tak enak. Mungkinkah sesuatu terjadi di kantor? Aku menunggunya, terjaga di ruang tamu, berharap dia akan segera pulang dan memberikan penjelasan. Pintu depan akhirnya terbuka saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Raka masuk dengan langkah gontai, wajahnya tampak lelah. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya menghindari tatapanku. Aku mencoba mengajaknya bicara, tapi dia hanya menjawab dengan singkat, lalu langsung masuk ke kamar. "Mas, ada apa?" tanyaku, mencoba menahan keresahan di dadaku. Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. "Nggak ada apa-apa, hanya capek," jawabnya dingin. Suara itu terdengar jauh, seperti dia berusaha menyembunyikan sesuatu. Malam itu, aku merasa ada dinding yang mulai tumbuh di antara kami. Dinding yang tak terlihat, namun begitu nyata. Aku mulai merasakan jarak yang semakin melebar. Tapi aku tetap mencoba bersabar. Aku mencintainya, dan mungkin ini hanya fase yang akan berlalu, pikirku. Hingga suatu sore, saat aku sedang bersih-bersih di rumah, ponselnya yang tertinggal bergetar. Pesan dari seorang wanita bernama Ayu. Jantungku berdebar kencang. "Ayu? Siapa dia?" Aku membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Di layar ponsel itu, terlihat serangkaian pesan mesra yang tak mungkin salah kutafsirkan. "Gak sabar ketemu malam ini. Love you," tulisnya. Hatiku remuk seketika. Semua kecurigaan dan perasaan aneh yang selama ini kuabaikan, tiba-tiba menemukan jawabannya. Dia selingkuh. Dadaku sesak. Dunia di sekelilingku terasa berputar. Tiba-tiba aku merasa kehilangan arah. Aku, istri yang selalu setia dan mencintainya, dikhianati begitu saja oleh lelaki yang selama ini aku perjuangkan. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Aku tak langsung menegurnya saat itu. Tidak. Aku ingin memastikan semuanya terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, aku mengikuti Raka diam-diam ketika dia mengatakan akan lembur lagi. Aku mengikuti mobilnya dengan hati yang berdebar, berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Namun, harapanku pupus ketika aku melihatnya berhenti di depan sebuah restoran mewah. Dan di sanalah dia, Ayu. Wanita itu turun dari mobil, melangkah dengan anggun ke arah Raka, dan mereka berpelukan mesra sebelum masuk ke dalam restoran. Mataku panas, tubuhku gemetar, tapi aku tidak menangis. Tidak di sana. Tidak saat itu. Aku menahan semua rasa sakit dan kemarahan yang berkecamuk di dalam dada. Malam itu, aku tahu satu hal. Aku tak akan pernah menjadi korban. Aku tak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku. Begitu aku sampai di rumah, aku menatap cermin dan melihat bayangan diriku sendiri. Wanita yang ada di hadapanku bukanlah Aura Cendana yang lemah. Aku lebih dari itu. Aku bertekad bahwa mereka berdua akan membayar mahal untuk setiap luka yang mereka goreskan di hatiku. Ini adalah awal dari kebangkitanku. Aku akan berubah, menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih sukses dari yang pernah mereka bayangkan. Raka dan Ayu mungkin mengira mereka bisa dengan mudah menghancurkanku, tapi mereka tak tahu, aku akan bangkit dan membuat mereka menyesal seumur hidup. Hari-hari setelah aku mengetahui perselingkuhan Raka dengan Ayu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai.
Setiap kali Raka pulang ke rumah, berpura-pura tak ada yang salah, aku harus menelan kepedihan yang menyesakkan dada. Namun, aku tidak lagi menjadi Aura yang dulu, yang terlalu baik dan percaya sepenuh hati. Kali ini, aku menyusun rencana. Rencana untuk membalas luka yang mereka buat. Suatu malam, setelah memastikan Raka tertidur pulas, aku duduk di meja kerjaku. Di hadapanku adalah dokumen-dokumen perusahaan yang tengah aku rintis selama bertahun-tahun. Tak ada yang tahu, selain rekan-rekan bisnis terdekat, bahwa aku kini adalah seorang CEO dari sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi. Raka tak pernah peduli pada karierku. Baginya, aku hanya istri yang bertugas mendukungnya, tanpa tahu bahwa aku telah membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan. Ini adalah waktuku. Aku akan menghancurkan mereka, satu persatu. Keesokan harinya, aku mulai menggali lebih dalam tentang Ayu. Melalui beberapa koneksi bisnis, aku menemukan bahwa dia sedang mencari pekerjaan. Seorang perempuan yang licik, penuh ambisi, tapi belum berhasil mengamankan masa depan yang diimpikannya. Dan yang lebih mengejutkan, Ayu mengirimkan lamaran kerja ke salah satu perusahaan cabangku, tanpa tahu siapa pemilik sebenarnya. Aku tersenyum dingin saat membaca lamaran kerjanya. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Aku akan mempermainkan mereka di lapangan yang mereka pikir mereka kuasai. Tak butuh waktu lama sebelum Ayu mendapatkan panggilan wawancara dari HR perusahaanku. Aku memastikan semuanya berjalan sesuai rencanaku. Dia harus datang langsung untuk wawancara terakhir, yang secara kebetulan akan dipimpin langsung olehku, CEO dari perusahaan tempat dia melamar. Hari itu pun tiba. Ayu datang dengan penuh percaya diri, berjalan anggun dengan pakaian kerjanya yang tampak mewah. Mungkin, di pikirannya, dia akan segera mendapatkan posisi yang dia incar. Tidak ada yang lebih manis daripada mengalahkan seseorang yang tidak tahu dia sedang terjebak dalam permainan yang dia tak pernah siap hadapi. Ketika dia duduk di ruangan besar untuk wawancara final, aku masuk dengan tenang. Suara sepatu hak tinggiku memantul di lantai marmer, membuat suasana semakin tegang. Saat Ayu mengangkat wajahnya, ekspresi di matanya berubah seketika. Dari percaya diri menjadi pucat pasi. Dia menatapku dengan mata terbelalak, seakan tak percaya apa yang dilihatnya. "Selamat siang, Ayu," sapaku dingin, menatapnya tajam. "Aku CEO perusahaan ini. Kita pernah bertemu sebelumnya, bukan?" Dia tercekat. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Wajahnya memucat, seolah seluruh darah di tubuhnya menguap. Dia tak pernah menyangka bahwa wanita yang dia hianati akan menjadi orang yang duduk di kursi paling tinggi di hadapan karir impiannya. Aura yang dulu dia remehkan, kini adalah sosok yang mengendalikan segalanya. "Ya, benar," jawabnya dengan suara gemetar. Aku tidak tahu kalau." Aku tersenyum tipis, menyelanya. "Tidak apa-apa, Ayu. Dunia ini kecil sekali, ya? Siapa sangka, aku akan berada di posisi ini saat kamu datang melamar kerja." Aku menatapnya dengan pandangan tajam. Dan, tentu saja, siapa yang mengira bahwa perusahaan ini milikku? Ayu tampak terkejut. Bibirnya bergetar. Dia berusaha keras untuk tetap tenang, tapi ketakutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Aku tahu dia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak lagi aman. Sementara aku tetap tenang dan terkontrol. Dalam diriku, aku merasakan kelegaan luar biasa. Ini baru permulaan. "Jadi, Ayu," lanjutku sambil membuka berkas di hadapanku, "aku melihat kamu punya banyak pengalaman. Tapi sayangnya, ada hal-hal yang menurutku lebih penting daripada pengalaman kerja. Integritas. Misalnya,
Aku menatap matanya, membuatnya semakin merasa terpojok. Dan sayangnya, aku belum melihat cukup banyak integritas dari kamu. Dia menunduk, seolah tak tahu harus berkata apa. Aku menikmati setiap detik dari momen ini, momen di mana pelakor yang pernah mencoba menghancurkan hidupku kini berdiri di bawah kekuasaanku. Aku tidak akan mempekerjakan seseorang yang tidak bisa dipercaya. Ayu, kataku dengan nada yang tegas. Kamu mungkin ingin mencari pekerjaan di tempat lain. Dia berdiri dengan terburu-buru, wajahnya memerah karena malu dan marah. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam 1 detik, seluruh rencananya hancur di hadapanku. Ayu berbalik, berjalan keluar dari ruanganku dengan langkah tergesa-gesa, meninggalkan kebisuan yang menggantung di udara. Saat pintu tertutup di belakangnya, aku tersenyum puas. Ini baru langkah pertama. Selanjutnya, giliran Raka. Mereka berdua mengira mereka bisa hidup bahagia di atas kehancuranku. Mereka salah besar. Kini, aku yang memegang kendali. Raka dan Ayu akan belajar bahwa bermain-main denganku memiliki konsekuensi yang tak pernah mereka bayangkan. Setelah menghancurkan mimpi Ayu di depan mataku sendiri, aku merasa puas. Tetapi ini hanyalah langkah awal dari rencana besarku. Raka belum tahu apa yang menantinya. Hari itu, aku pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Kupastikan semuanya tampak normal, agar Raka tidak curiga. Namun, di dalam benakku, strategi untuk menghancurkan dia mulai berjalan dengan rapi. Saat Raka pulang, seperti biasa dia tersenyum seolah tidak ada masalah di antara kami. Aku menahan rasa marah yang menggelegak di dalam hati, mengingat semua kebohongan yang dia tutupi selama ini. Aku duduk di ruang tamu, menunggu Raka untuk membuka percakapan. Dia selalu memulai dengan basa-basi, sesuatu yang mulai membuatku mual sekarang. "Bagaimana harimu, sayang?" Tanyanya dengan senyuman yang seolah-olah tak ada apa-apa. Aku tersenyum kecil. "Sibuk, seperti biasa. Bagaimana denganmu? Apakah ada yang menarik terjadi hari ini?" Raka terlihat sedikit kaget dengan pertanyaanku. Mungkin dia merasa itu adalah pertanyaan yang sederhana, tapi aku tahu betul dia sedang menyembunyikan sesuatu. Dia hanya menjawab singkat, "Tidak ada yang terlalu penting." Aku diam sejenak, lalu menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca wajahnya. Aku tahu ada sesuatu yang ingin dia sembunyikan, sesuatu yang masih dia pikir bisa dia kendalikan. Aku sudah tahu semuanya, tapi aku ingin dia jatuh ke dalam jebakanku, perlahan tapi pasti. "Apa kau yakin?" tanyaku. Kali ini dengan nada sedikit lebih tajam. "Tidak ada yang kau sembunyikan dariku." Raka terlihat gelisah. Aku bisa melihat dia mulai merasa tidak nyaman, tetapi masih berusaha tetap tenang. Dia menelan ludah dan tersenyum tipis. "Tentu saja tidak. Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan hal seperti itu?" Aku memutuskan untuk tidak mengkonfrontasinya langsung malam itu. Aku masih ingin melihat bagaimana dia bermain dengan kebohongannya. Namun, aku tahu bahwa momen itu akan segera tiba, saat dimana aku akan membongkar semuanya di hadapannya, membuatnya tak berdaya. Beberapa hari kemudian, aku mendapati Raka semakin sering keluar malam. Dia bilang ada pertemuan bisnis, atau alasan-alasan klise lainnya. Namun, aku tahu kemana sebenarnya dia pergi, ke pelukan Ayu. Setiap kali dia meninggalkanku, aku merasa sakit hati, tapi aku juga merasa semakin kuat. Semakin banyak kebohongan yang dia tutupi, semakin besar kekuatanku untuk menghancurkannya. Suatu malam, saat Raka bilang dia akan keluar untuk bertemu klien, aku sudah siap dengan rencanaku. Aku memutuskan untuk mengikutinya. Dengan bantuan tim keamanan pribadiku yang bekerja secara diam-diam,
Aku tahu dia akan bertemu dengan Ayu di sebuah hotel mewah di pusat kota. Mereka terlalu nyaman, merasa aman dari kecurigaanku. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku selalu selangkah di depan. Saat aku tiba di hotel, aku melihat mereka masuk ke kamar bersama-sama. Perasaanku berkecamuk. Sakit. Ya, tetapi lebih dari itu, aku merasa marah. Marah bahwa suami yang telah berjanji setia memilih untuk mengkhianatiku tanpa rasa bersalah. Aku memutuskan untuk tidak masuk ke kamar itu malam itu. Tidak, ini bukan waktu yang tepat. Aku ingin momen di mana semuanya terbongkar menjadi lebih dramatis, lebih menghancurkan. Aku sudah menyiapkan kejutan besar untuk mereka. Esok harinya, saat Raka pulang seperti biasa, aku menyiapkan makan malam spesial. Aku ingin dia merasa semuanya baik-baik saja sebelum aku merobohkan dunianya. Dia duduk di meja makan, tersenyum, mengira aku adalah istri yang naif dan tak tahu apa-apa. Ayu pasti juga berpikir dia aman setelah kejadian di kantor itu. Tapi dia salah besar. Keduanya akan merasakan akibat dari pengkhianatan mereka. Sayang, aku ingin membicarakan sesuatu, kataku dengan tenang sambil meletakkan piring di depannya. Dia menatapku dengan mata bingung, tapi tetap tenang. Tentu, ada apa? Aku mengambil napas panjang, lalu menatap matanya tajam. Aku tahu semua tentang kamu dan Ayu. Wajah Raka seketika pucat. Dia terlihat bingung, seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah melakukan kejahatan besar. Dia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa melihat ketakutan mulai merayap di wajahnya. Jangan coba-coba berbohong, lanjutku dengan suara yang lebih dingin. Aku sudah tahu kalian berselingkuh. Aku tahu kalian bertemu di hotel semalam. Jangan coba menyangkal, Raka. Raka menggelengkan kepala dengan cepat. Aura, aku bisa jelaskan. Aku menyela. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Raka. Semua sudah jelas. Kamu bukan lagi lelaki yang aku kenal. Kamu memilih untuk menghancurkan rumah tangga kita demi perempuan yang bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena integritasnya diragukan. Raka tampak kehilangan kata-kata. Dia mencoba meraih tanganku, tetapi aku mundur, tidak membiarkan dia menyentuhku lagi. Perasaan jijik menyelimuti diriku saat aku menatap wajahnya yang penuh dengan rasa bersalah. Aku sudah memutuskan, kataku dengan tegas. Ini saatnya kamu merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, seperti yang kamu lakukan padaku. Dan percayalah, Raka, aku tidak akan membuat ini mudah untukmu. Malam itu, Raka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku meninggalkan meja makan, meninggalkannya dengan rasa takut dan panik yang jelas terlihat di wajahnya. Ini baru permulaan dari kehancuran yang aku rencanakan untuknya dan Ayu. Mereka pikir mereka bisa bermain-main dengan hidupku. Kini, giliran mereka yang akan merasakan pedihnya ditinggalkan dan dihancurkan, selangkah demi selangkah. Setelah malam itu, aku tahu Raka sedang kacau. Tatapannya selalu gelisah, dan ia berusaha bersikap normal di depanku. Meskipun aku bisa merasakan bahwa ia ketakutan. Raka mulai jarang bicara. Mungkin khawatir aku akan segera bertindak lebih jauh. Tapi aku menahan diriku untuk tidak langsung menghancurkannya. Aku ingin memberikan kejutan terbesar yang akan mengguncang dunianya dan Ayu. Minggu itu, aku merancang rencana akhir. Aku sudah menyusun strategi yang matang untuk menghancurkan hidup mereka berdua. Dan kali ini aku tidak hanya bermain dalam bayangan. Aku akan membuatnya menjadi kenyataan di depan mata mereka. Aku sengaja mengatur pertemuan makan malam dengan Raka di sebuah restoran mewah. Dia tentu saja merasa tidak nyaman, karena dia tahu ada sesuatu yang aku sembunyikan, tetapi dia tidak punya pilihan selain ikut.
Aku memilih tempat itu bukan tanpa alasan, karena aku tahu betul bahwa Ayu sedang dalam tahap wawancara akhir di perusahaan besar milikku yang bernama Auratech. Sebelum makan malam itu, aku memastikan tim HR di Auratech memanggil Ayu untuk wawancara kerja di kantor pusat, yang kebetulan berada tepat di gedung yang sama dengan restoran yang aku pilih. Aku ingin mereka berada di tempat yang sama, pada saat yang sama. Pertunjukan besar ini akan segera dimulai. Malam yang aku rencanakan akhirnya tiba. Aku mengenakan gaun elegan dan mempersiapkan diriku untuk malam terakhir di mana Raka bisa merasakan sedikit kenyamanan. Kami duduk di meja restoran dengan pemandangan indah kota, dan aku memastikan suasana tampak tenang, seolah-olah tidak ada masalah di antara kami. Aku sudah memesan meja ini khusus untuk kita, kataku sambil tersenyum kecil, mencoba menutupi ketegangan yang sebenarnya sedang mendidih di dalam diriku. Raka mencoba tersenyum, meskipun aku bisa melihat ada rasa takut yang terpancar di matanya. Kamu tidak perlu repot-repot, sayang, jawabnya dengan suara rendah. Tidak masalah, balasku santai. Aku hanya ingin malam ini menjadi spesial. Setelah semua yang terjadi, mungkin kita perlu membicarakan masa depan. Raka terlihat semakin tegang. Aku bisa melihat bahwa dia bingung apa maksud dari kata-kataku, tetapi sebelum dia bisa berkata lebih jauh, tiba-tiba seseorang masuk ke restoran dengan wajah yang tak asing bagiku. Ayu. Ayu tampak cantik dengan pakaian formal. Mungkin berpikir bahwa dia akan mendapatkan pekerjaan di perusahaan milikku. Dia berjalan menuju arah lift yang berada di dekat restoran, tetapi sebelum dia bisa mencapai tujuannya, aku memutuskan untuk membuat langkah besar. Raka, lihat siapa yang ada di sini, kataku sambil menunjuk ke arah Ayu. Raka terkejut dan menoleh ke arah yang aku tunjuk. Wajahnya seketika berubah pucat saat melihat Ayu. Dia panik, tetapi tidak berani menunjukkan itu di depanku. Sementara itu, Ayu yang tak menyadari kehadiran kami, melangkah ke arah lift dengan percaya diri. Tak menyangka bahwa semua ini adalah bagian dari rencana besar. Aku berdiri dengan tenang dan berkata kepada Raka, "Ikut aku." Tanpa menunggu jawaban darinya, aku berjalan ke arah Ayu, yang sedang menunggu pintu lift terbuka. "Selamat malam, Ayu," sapaku sambil tersenyum tipis. Ayu terkejut, tetapi dia langsung berusaha menjaga ketenangannya. "Aura, apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya terdengar canggung. "Oh, aku hanya makan malam dengan suamiku, Raka." "Kau ingat Raka, kan?" tanyaku dengan nada mengejek, sambil menarik perhatian Raka yang berdiri kaku di belakangku. Ayu tampak bingung dan panik saat melihat Raka. Dia tidak menyangka akan bertemu kami berdua di sini. Namun, ini adalah bagian dari rencana yang telah aku persiapkan dengan sangat matang. "Aku tahu kau datang ke sini untuk wawancara kerja," lanjutku. "Lucunya, kau datang melamar kerja di perusahaanku. Aku CEO Auratech, Ayu. Dan aku tidak akan membiarkan perempuan seperti dirimu bekerja di tempatku." Wajah Ayu langsung berubah pucat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa aku adalah pemilik perusahaan yang dia lamar. Ketakutan mulai merayap di wajahnya, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. "Aku tidak akan pernah memberikan pekerjaan pada pelakor," kataku dingin. "Kau pikir kau bisa menjalani hidup ini tanpa konsekuensi? Kau salah besar." Raka masih terdiam, tampak terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu malam ini tidak akan berakhir baik, tetapi dia tidak bisa menghentikan apa yang terjadi. "Aura, tunggu, aku bisa jelaskan," kata Ayu dengan suara bergetar, mencoba untuk memohon. "Jelaskan apa?" "Bahwa kau menghancurkan rumah tanggaku," jawabku tajam. "Kau akan mendapatkan balasannya, Ayu. Dan ini baru permulaan." Aku menoleh ke arah Raka.
Dan kau, Raka, kau pikir kau bisa mengkhianatiku dan melanjutkan hidupmu seperti biasa? Kau salah. Kau akan kehilangan segalanya, dan aku akan memastikan kau merasakan penderitaan yang sama seperti yang kau berikan padaku. Raka akhirnya mencoba membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi aku tidak memberinya kesempatan. Kita selesai, Raka, kataku dingin. Aku akan memproses perceraian kita segera. Dan percayalah, aku akan membawa semua yang kau miliki bersamaku. Aku meninggalkan mereka berdua di sana, berdiri dengan wajah hancur dan tak berdaya. Ini adalah akhir dari pengkhianatan mereka, tetapi bagi mereka, kehancuran baru saja dimulai. Aku, Aura, wanita yang mereka remehkan, telah merencanakan semuanya dengan sempurna. Kini, giliran mereka yang merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Setelah malam yang penuh kejutan itu, hidupku seolah mendapat momentum baru. Tidak ada lagi kebingungan atau ketidakpastian. Aku sudah tahu kemana harus melangkah. Sementara Raka dan Ayu, mereka terjebak dalam kepanikan dan kebingungan, tanpa pernah tahu bahwa permainan ini selalu ada dalam kendaliku. Keesokan harinya, aku mengajukan gugatan cerai. Dengan semua bukti yang sudah aku kumpulkan, perceraian ini akan berjalan dengan mudah. Pengacaraku, yang merupakan salah satu firma hukum terbaik di kota, memastikan bahwa aku mendapatkan hak penuh atas aset-aset kami, termasuk rumah dan bisnis yang kami bangun bersama. Raka mungkin berpikir bahwa semua akan berjalan lancar bagi dirinya, tetapi aku sudah membuat rencana yang jauh lebih besar. Sementara itu, aku masih fokus pada pekerjaan dan bisnis yang terus berkembang pesat. Aura Tech kini semakin kuat dengan berbagai proyek baru, dan aku tahu ini hanyalah awal dari kebangkitanku setelah mengakhiri hubungan penuh pengkhianatan ini. Namun, aku tidak akan berhenti hanya pada perceraian. Raka dan Ayu belum benar-benar merasakan apa yang aku alami. Aku ingin mereka merasakan kehancuran yang lebih dalam. Untuk itu, aku mengatur agar Ayu dipecat dari semua kesempatan karir di perusahaan-perusahaan besar di industri ini. Melalui koneksi yang aku miliki, aku memastikan nama Ayu tercoreng di dunia kerja. Setiap kali dia melamar, dia akan ditolak mentah-mentah. Sementara itu, Raka mulai merasakan dampak dari keputusanku untuk menceraikannya. Dia kehilangan hampir semua aset yang dimilikinya. Rumah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya kini sudah berada di bawah kendaliku. Aku memberinya waktu 2 minggu untuk pergi dari sana. Raka yang dulu tampak percaya diri dan sombong kini benar-benar hancur. Setiap kali aku melihatnya, aku hanya bisa merasa puas melihat kejatuhannya. Dalam proses perceraian, Raka mencoba menghubungiku beberapa kali. Dia memohon, bahkan menangis, meminta agar aku memikirkan kembali keputusan ini. Tapi aku sudah selesai dengan rasa belas kasihan. Setiap permohonannya hanya memperkuat keputusanku untuk terus maju. Aku tidak akan pernah kembali pada seseorang yang mengkhianatiku begitu dalam. Sementara itu, Ayu pun tidak berada dalam posisi yang lebih baik. Aku mendengar dari beberapa teman bahwa hidupnya kini berantakan. Dia ditolak di berbagai tempat kerja dan tidak memiliki sumber penghasilan yang stabil. Ayu, perempuan yang dulu merasa bisa merebut segalanya dariku, kini hanya menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Karma telah berbicara. Pada suatu malam, aku mendapat pesan dari Raka. Dia mengirim pesan panjang, penuh dengan permintaan maaf. Dia mengatakan bahwa dia menyesal telah mengkhianatiku, bahwa dia telah kehilangan segalanya dan tidak tahu bagaimana caranya bangkit. Raka berharap aku bisa memberinya kesempatan kedua. Aku membaca pesannya tanpa emosi. Ini adalah titik di mana aku telah benar-benar selesai dengannya.
Tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki apa yang telah rusak. Aku tidak membalas pesannya. Aku hanya tersenyum kecil sambil melihat namanya di layar ponselku. Lalu aku menghapus pesan itu. Raka tidak berhenti sampai di situ. Ia mencoba menemuiku langsung di kantor, berharap bisa berbicara denganku. Namun, aku sudah memberikan instruksi kepada tim keamanan untuk tidak membiarkannya masuk ke gedung. Setiap kali dia mencoba, dia akan diusir tanpa kesempatan berbicara. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan kabar bahwa Raka sudah kehilangan segalanya. Dia tinggal di sebuah apartemen kecil yang usang, jauh dari kehidupan mewah yang dulu dia nikmati bersamaku. Bisnis yang pernah dia coba bangun sendiri tanpa sepengetahuanku juga gagal total. Sementara itu, Ayu menghilang dari peredaran, mungkin mencari tempat berlindung setelah hidupnya yang kini penuh kehancuran. Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumahku, rumah yang kini menjadi milikku sepenuhnya. Aku menatap keluar jendela, mengingat kembali bagaimana semuanya dimulai. Raka dan Ayu mungkin mengira mereka bisa merampas segalanya dariku. Mereka salah. Kini, hidup mereka berantakan, sementara aku bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak merasa marah lagi. Yang tersisa hanyalah kepuasan. Aku, Aura, wanita yang mereka remehkan, telah berhasil meruntuhkan mereka sepenuhnya. Dengan kekuatan dan keteguhanku, aku membuktikan bahwa tidak ada yang bisa meremehkan seorang wanita yang tahu apa yang dia inginkan. Ini adalah akhir dari segalanya, akhir dari rasa sakit, akhir dari pengkhianatan, dan akhir dari masa lalu yang menghantuiku. Dan bagi Raka serta Ayu, ini adalah awal dari kehidupan baru mereka yang penuh dengan penyesalan. Aku berdiri dari kursi dan melangkah keluar, menatap bintang-bintang di langit. Hari-hari cerah kini menanti. Aku tersenyum. Masa depanku kini penuh dengan harapan dan kemenangan. Setelah kehancuran total yang kualami, hidupku mulai terasa jauh lebih damai. Namun, bukan berarti segalanya berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Setiap kali aku mendengar kabar tentang Raka dan Ayu, aku merasakan sedikit rasa puas, tetapi juga ada secuil perasaan tidak terduga. Bagaimanapun, Raka adalah suami yang pernah aku cintai, dan Ayu adalah seseorang yang pernah dekat denganku. Tapi pengkhianatan mereka sudah menutup semua pintu perasaan itu. Hari-hariku semakin sibuk. Auratech berkembang pesat. Aku semakin dikenal sebagai sosok CEO yang tangguh dan inovatif. Berbagai proyek besar mendatangkan keuntungan luar biasa. Bahkan aku terpilih sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di industri teknologi. Aku tidak hanya berhasil bangkit, tetapi aku juga semakin mengukuhkan posisiku di dunia bisnis yang penuh persaingan. Pada suatu pagi yang cerah, saat aku sedang mempersiapkan rapat besar dengan para investor, asistenku, Dita, mendatangi mejaku dengan raut wajah serius. "Aura, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu," katanya pelan. "Siapa?" tanyaku tanpa terlalu memikirkannya, karena pikiranku masih terfokus pada persiapan presentasi. "Raka," jawab Dita. Aku terdiam sejenak, tidak menyangka nama itu akan disebutkan lagi. Setelah sekian lama, Raka berusaha menemuiku lagi. Ini bukan pertama kalinya dia mencoba, tapi setiap kali dia datang ke kantor, aku selalu menolak untuk bertemu. Aku sudah memutuskan bahwa tidak ada gunanya membuang energi untuk seseorang yang sudah aku tinggalkan. "Aku tidak mau bertemu dengannya," jawabku dingin. Tapi kali ini dia kelihatan sangat putus asa. "Aura," dia bilang, "ini penting sekali," tambah Dita, mencoba membujuk dengan nada penuh simpati. Aku menghela napas panjang. Bagian dari diriku ingin tetap teguh pada pendirianku, tetapi ada juga keinginan untuk melihat apa yang sebenarnya dia inginkan sekarang.
Mungkin ini saatnya menyelesaikan semua hal yang belum tuntas secara langsung. Baiklah, bawa dia ke ruang pertemuan, kataku akhirnya. Beberapa menit kemudian, Raka masuk ke ruang pertemuan dengan wajah yang kusut dan penampilan yang jauh berbeda dari pria yang pernah aku kenal. Dia tampak kelelahan, dengan pakaian yang lusuh dan wajah yang menunjukkan betapa berat hidup yang kini dia jalani. Waktu telah mengubahnya menjadi seseorang yang hampir tak dapat dikenali. Aura, dia memulai. Suaranya serak dan penuh beban. Aku tetap duduk di kursiku, menatapnya tanpa perasaan. Tidak ada simpati, hanya rasa dingin yang meliputi hatiku. Apa yang kamu inginkan, Raka? Tanyaku to the point. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya pelan sambil menghela napas berat. Hidupku benar-benar hancur tanpa kamu, Aura. Aku kehilangan segalanya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kata-katanya tidak mengejutkanku. Aku sudah memperkirakan hal ini. Hidup Raka berantakan setelah aku menceraikannya. Tapi itu adalah konsekuensi dari pilihan yang dia buat sendiri. Aku tahu aku salah. Aku mengkhianatimu, dan aku menyesal. Lanjut Raka dengan nada putus asa. Tapi tolong, Aura, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku butuh bantuanmu. Aku menatapnya tajam, mencoba mencari kejujuran di balik kata-katanya. Namun, yang aku temukan hanyalah penyesalan yang terlambat. Tidak ada gunanya membantunya sekarang. Aku sudah memberikan segalanya dalam hubungan kami, dan dia memilih untuk menghancurkannya. Aku sudah memberimu segalanya, Raka. Kesempatan, cinta, kepercayaan, dan kamu menghancurkannya. Jawabku dengan tegas. Kenapa aku harus membantumu sekarang? Dia menundukkan kepalanya, tidak bisa menjawab. Wajahnya terlihat hancur, seolah menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari kesalahan yang sudah dia buat. Aku hanya berharap kamu bisa memaafkanku, gumamnya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Memaafkan? Mungkin, kataku sambil berdiri dari kursi. Tapi melupakan? Tidak akan pernah. Kamu memilih jalur ini, Raka. Dan sekarang kamu harus menerima konsekuensinya. Aku melangkah mendekati pintu, meninggalkannya di sana dengan semua beban yang dia bawa. Aku tidak lagi ingin terlibat dalam drama ini. Hidupku terlalu berharga untuk terus menghidupi masa lalu yang telah aku tinggalkan. Raka kini hanyalah seseorang dari masa lalu yang tidak lagi relevan dalam hidupku. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Raka meninggalkan kota. Mungkin dia mencoba memulai hidup baru di tempat lain, jauh dari kehancuran yang dia buat sendiri. Sementara itu, Ayu juga dikabarkan telah benar-benar kehilangan segalanya. Tidak ada yang mau menerimanya di perusahaan manapun, dan masyarakat pun mencemoohnya. Aku duduk di kantor, menatap jendela yang memandang ke kota yang sibuk di bawah sana. Semua yang terjadi antara aku, Raka, dan Ayu kini telah menjadi kenangan yang jauh. Aku tidak lagi merasa marah, tidak lagi merasa sakit hati. Yang tersisa hanyalah kepuasan bahwa aku bisa keluar dari kehancuran itu dan bangkit menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan disinilah aku sekarang, seorang Aura yang baru. Lebih kuat, lebih tangguh, dan siap untuk menaklukkan apapun yang ada di hadapanku. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhirku dengan Raka, hidupku semakin stabil. Kesibukanku dengan Auratech semakin intens, dan banyak proyek besar berhasil kujalankan dengan sukses. Aku tidak pernah lagi memikirkan Raka atau Ayu. Bagiku, mereka sudah menjadi masa lalu yang telah kukubur. Suatu hari, ketika aku sedang berada di ruang rapat kantor, Dita datang dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang kamu harus lihat,
Aura, katanya. Dita menyerahkan ponselnya padaku. Di layar, terlihat sebuah video yang sedang viral di media sosial. Dalam video itu, tampak Ayu yang sedang berdebat sengit dengan seorang pria di jalan. Pria itu tampak marah besar, meneriaki Ayu dengan kata-kata kasar, menyebutnya penipu dan penghancur rumah tangga. Wajah Ayu terlihat pucat dan bingung, seperti seseorang yang telah kehilangan kendali atas hidupnya. Aku menonton video itu tanpa ekspresi, namun dalam hatiku, aku merasakan sesuatu. Ini adalah karma yang menghampiri Ayu. Segala pengkhianatan dan tipu muslihat yang dia lakukan akhirnya berbalik menyerang dirinya. Video ini sudah dilihat oleh jutaan orang. Jelas Dita. Ayu sekarang menjadi bulan-bulanan netizen. Banyak orang yang mengenal dia sebagai pelakor yang menghancurkan pernikahan, dan mereka mengejeknya tanpa ampun. Aku meletakkan ponsel Dita dan tersenyum tipis. Bukan karena aku bahagia atas penderitaan Ayu, tetapi karena ini adalah konsekuensi dari perbuatannya. Dalam hidup, setiap tindakan memiliki akibat, dan Ayu sekarang merasakan akibat dari pilihannya. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar yang mengejutkan dari salah satu sumberku di dunia bisnis. Raka mengalami kebangkrutan total. Usahanya yang dulu sukses kini hancur berantakan karena serangkaian keputusan buruk dan skandal yang mencuat di media. Raka kehilangan hampir semua asetnya, termasuk rumah dan mobil. Dia kini terlilit hutang besar, dan hidupnya benar-benar berada di ujung kehancuran. Karma telah bekerja dengan caranya sendiri. Raka dan Ayu, yang dulu pernah menghancurkan hidupku, kini hancur lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Suatu sore, saat aku sedang menikmati secangkir teh di teras rumahku yang indah, bel pintu rumah berbunyi. Aku membuka pintu dan menemukan seseorang yang tak pernah kusangka akan datang ke rumahku. Ayu. Dia berdiri di sana dengan wajah yang kuyu, matanya sembab karena menangis, dan penampilannya jauh berbeda dari sosok yang dulu penuh percaya diri dan angkuh. Dia tampak seperti orang yang benar-benar jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Aura, aku perlu bicara denganmu, katanya dengan suara parau, hampir tak terdengar. Aku menatapnya sejenak, mencoba memahami apa yang membuatnya datang ke sini setelah semua yang dia lakukan. Aku memutuskan untuk membiarkan dia masuk, bukan karena aku ingin mendengar penjelasannya, tetapi karena rasa ingin tahuku. Kami duduk di ruang tamu. Ayu tampak gugup. Tangannya gemetar saat memegang secangkir teh yang kutawarkan. Aku tahu, kamu mungkin benci padaku, dan kamu benar jika merasa begitu, katanya pelan. Aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Aura, aku menghancurkan hidupmu. Tapi sekarang, hidupku sendiri hancur. Raka, dia meninggalkanku. Dia tidak punya apa-apa lagi, dan aku juga kehilangan segalanya. Aku tetap diam, mendengarkan. Ayu melanjutkan, aku datang ke sini bukan untuk meminta maaf, karena aku tahu tidak ada maaf yang pantas untuk apa yang telah kulakukan. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Dia terisak pelan, air matanya mulai jatuh. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aura, semua orang meninggalkanku. Aku dipecat dari pekerjaanku, dan reputasiku hancur. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain karena skandal yang tersebar luas. Aku benar-benar di titik terendah dalam hidupku. Aku menatap Ayu yang terlihat hancur itu. Dulu, dia adalah sosok yang begitu angkuh, begitu yakin bahwa dia bisa mendapatkan apa saja yang dia inginkan, termasuk suamiku. Tapi kini, dia di hadapanku sebagai seseorang yang kalah dalam pertempuran hidup yang dia ciptakan sendiri. Apa yang kamu harapkan dariku, Ayu? Tanyaku tenang.
Kamu pikir aku akan merasa kasihan padamu setelah semua yang kamu lakukan? Ayu menggeleng dengan lemah. Tidak, aku tidak berharap apa-apa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya lama, mencari kejujuran di balik kata-katanya. Dia tampak tulus, tapi aku tidak bisa mengabaikan luka yang pernah dia berikan padaku. Penyesalan Ayu datang terlambat, dan tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku sudah memaafkanmu, Ayu, kataku akhirnya. Bukan karena aku ingin, tetapi karena aku butuh kedamaian dalam hidupku. Namun, memaafkan bukan berarti melupakan. Ayu menunduk, menangis lebih keras kali ini. Dia tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan semuanya seperti semula. Ini hidupmu sekarang, Ayu. Lanjutku. Kamu harus menanggung konsekuensi dari tindakanmu sendiri. Karma selalu datang pada waktunya, dan sekarang kamu sedang merasakannya. Dia mengangguk dengan berat, seolah menerima kenyataan itu. Setelah beberapa saat, Ayu akhirnya berdiri dan pamit. Aku menutup pintu di belakangnya, merasa bahwa sebuah babak dalam hidupku benar-benar telah selesai. Aku tidak lagi merasa terikat dengan masa lalu. Ayu dan Raka telah mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan, dan aku telah menemukan kedamaian dalam hidupku sendiri. Aku, Aura, telah bangkit dari kehancuran yang mereka buat, dan sekarang aku berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Karma telah bekerja dengan caranya, dan aku telah belajar bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan dengan waktu. Setelah pertemuan terakhirku dengan Ayu, kehidupanku terus berjalan seperti biasa. Ayu telah pergi dari kehidupanku, dan aku tidak pernah mendengar kabar apapun lagi tentangnya. Sementara itu, karierku semakin bersinar. Auratech berkembang pesat, dan aku dikenal sebagai salah satu CEO wanita paling sukses di industri teknologi. Namun, takdir selalu punya caranya sendiri untuk membuat kita bertemu dengan masa lalu yang sudah kita tinggalkan. Suatu sore, aku menerima undangan acara amal bergengsi yang dihadiri oleh para pengusaha dan pejabat penting. Acara tersebut diadakan di Hotel Bintang 5, dan aku diundang sebagai pembicara utama. Hari itu, aku memakai gaun elegan berwarna emas, rambutku ditata rapi, dan aku tampil percaya diri. Auratech semakin dikenal, dan banyak orang menghargai prestasiku sebagai seorang wanita mandiri yang telah melewati banyak rintangan. Ketika aku memasuki ruangan besar yang penuh dengan tamu undangan, aku melihat sekeliling dan tersenyum. Aku sudah terbiasa dengan acara-acara besar seperti ini. Namun, langkahku terhenti ketika mataku menangkap sosok yang familiar di ujung ruangan. Itu Raka. Dia tampak berbeda dari yang terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya kusut, pakaiannya tidak setajam dulu, dan sorot matanya penuh kekhawatiran. Aku bisa melihat bahwa hidupnya telah mengalami banyak perubahan. Di sebelahnya, aku mengenali Ayu, tetapi dia juga bukan sosok yang sama lagi. Gaun yang dikenakannya sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu dia pamerkan. Raka melihatku. Pandangannya bertemu dengan mataku, dan ada rasa malu yang terpancar dari sorot matanya. Dia tidak mendekat, hanya berdiri di sana seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Di dalam ruangan yang penuh dengan tawa dan percakapan, aku bisa merasakan sunyi yang melingkupi kami berdua. Setelah acara pembukaan, ketika aku hendak naik ke podium untuk memberikan pidato, seseorang menghampiriku. Itu Raka. Wajahnya tegang, seolah-olah dia telah menyiapkan keberanian yang besar untuk datang kepadaku. Aura, katanya dengan suara pelan. Bisakah kita bicara sebentar? Aku menatapnya dingin. Di hadapanku sekarang berdiri pria yang dulu menghancurkan pernikahan kami,
pria yang memilih untuk mengkhianatiku demi Ayu. Tapi, aku tahu aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam amarah masa lalu lagi. Aku kini sudah menjadi wanita yang berbeda. Silakan bicara, kataku dengan tenang. Raka terdiam sejenak, seolah-olah dia sedang mencari kata-kata yang tepat. Aku hanya ingin meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku menyesal, Aura. Aku mendengarkan tanpa menyela. Raka melanjutkan, hidupku berantakan setelah kita berpisah. Semua yang kupikir akan baik-baik saja, ternyata salah. Aku kehilangan segalanya, pekerjaan, rumah, bahkan reputasiku. Ayu, dia juga meninggalkanku. Ada perasaan pahit yang menjalar di dadaku. Dulu, mendengar kata-kata seperti ini mungkin akan membuat hatiku luluh. Tapi sekarang, aku hanya merasa kosong. Raka bukan lagi bagian dari hidupku, dan permintaan maafnya tidak akan mengubah apapun. Semua yang terjadi adalah hasil dari pilihanmu, Raka, kataku akhirnya. Kamu memilih untuk mengkhianati aku, untuk meninggalkan kita demi sesuatu yang hanya sementara. Sekarang kamu menyesal? Itu bukan masalahku lagi. Raka menunduk. Aku tahu, Aura. Tapi aku hanya berharap kita bisa memperbaiki semuanya. Aku ingin mencoba lagi. Aku menggelengkan kepala. Tidak, Raka. Aku sudah selesai dengan masa lalu. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Hidupku sekarang jauh lebih baik tanpa kamu. Aku telah menemukan kebahagiaanku. Dan kamu hanya bagian dari masa lalu yang sudah kutinggalkan. Raka terdiam, seolah-olah dia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dia katakan untuk mengubah keputusanku. Aku menghela napas panjang, lalu melangkah pergi. Aku tidak punya waktu untuk terus berada dalam bayang-bayang masa lalu. Hidupku adalah tentang masa depan yang sudah kutempuh dengan kerja keras dan keyakinan. Pidato yang aku sampaikan malam itu diterima dengan antusiasme besar. Semua mata tertuju padaku, dan aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ketika aku selesai berbicara, tepuk tangan membahana memenuhi ruangan, dan untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar bebas. Malam itu, saat aku berjalan keluar dari hotel, aku merasa seperti telah menutup babak terakhir dalam hidupku yang penuh dengan rasa sakit dan pengkhianatan. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui langkahku. Aku telah melewati semuanya dengan kepala tegak, dan sekarang aku berdiri di puncak keberhasilanku. Di luar, angin malam yang sejuk menyapu wajahku. Aku tersenyum, menatap bintang-bintang di langit yang cerah. Masa depan ada di depan mataku, dan aku tahu, apapun yang akan datang, aku siap menghadapinya. Aku, Aura, seorang CEO yang kuat, seorang wanita yang tak lagi terikat oleh luka masa lalu, telah menemukan kembali diriku, lebih kuat dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Setelah pertemuan malam itu, segalanya benar-benar berubah. Aku, Aura, merasakan kepastian dalam setiap langkah yang kuambil. Kehidupanku kini berjalan dengan lebih stabil, jauh dari drama yang pernah membelitku. Auratech semakin berkembang, dan aku semakin dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita yang berpengaruh di dunia bisnis. Namun, yang paling penting, aku kini memiliki kendali penuh atas hidupku. Aku tak lagi terikat dengan kenangan pahit tentang Raka dan Ayu. Aku telah berjuang keras untuk mencapai posisiku sekarang, dan setiap tantangan yang kulalui membentukku menjadi pribadi yang lebih tangguh. Pagi itu, aku sedang duduk di kantor, memeriksa laporan keuangan terbaru Auratech. Semua berjalan sesuai rencana. Angka-angka menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan.
Saat aku menandatangani beberapa dokumen penting, tiba-tiba pintu kantorku diketuk. Sekretaris pribadiku masuk dengan wajah sedikit tegang. "Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda, Bu Aura," katanya. "Siapa?" tanyaku sambil terus memeriksa dokumen. "Ini, Raka, Bu." Aku terdiam sejenak. Raka? Lagi? Rasanya belum lama sejak terakhir kali dia muncul di acara amal itu, meminta maaf dan berharap bisa memperbaiki semuanya. Apa yang dia inginkan kali ini? "Suruh dia masuk," kataku akhirnya, meskipun sedikit penasaran apa yang akan dia lakukan kali ini. Raka masuk dengan langkah hati-hati. Wajahnya masih menyimpan rasa bersalah. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dia terlihat lebih gugup, seolah-olah ada hal yang lebih besar yang ingin dia sampaikan. "Aura, terima kasih sudah mau bertemu denganku," katanya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku menatapnya dingin. "Apa lagi yang kamu inginkan, Raka?" "Aku sudah mendengarmu meminta maaf. Kamu bilang hidupmu berantakan. Aku mengerti. Tapi aku sudah selesai dengan semua itu." Raka menarik napas dalam-dalam. "Aku tahu. Aku benar-benar tidak pantas meminta maaf lagi. Dan aku juga tahu kamu sudah tak peduli. Tapi, kali ini bukan soal kita, Aura." Alisku terangkat. "Lalu soal apa?" "Ayo," jawabnya cepat, dengan wajah yang tampak penuh ketakutan. "Ayo." Aku mengulang dengan nada datar. Mendengar nama wanita itu lagi tidak membuatku terkejut, tetapi membuatku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Iya, Ayu, dia sekarang dalam masalah besar," lanjut Raka. "Setelah meninggalkanku, dia mencoba mencari pekerjaan di berbagai tempat, tapi hidupnya benar-benar jatuh. Tidak ada yang mau menerimanya, karena banyak yang tahu tentang reputasinya." Aku diam, masih mendengarkan tanpa menunjukkan rasa simpati. Lalu, Raka melanjutkan, "Dia melamar pekerjaan di sini, di Auratech." Hatiku bergetar mendengar itu. Jadi, Ayu sudah jatuh sejauh itu, dan sekarang berusaha mencari pekerjaan di perusahaanku? Ironi ini begitu dalam, seolah-olah takdir benar-benar mempermainkannya. "Apa kamu mau aku kasihan padanya?" tanyaku tajam. "Ayu merusak pernikahan kita, dan sekarang dia datang padaku, berharap belas kasihan? Kamu tahu, Raka, dunia tidak bekerja seperti itu." Raka tampak semakin tertekan. "Aku tahu, Aura. Aku tidak minta kamu mengasihani dia. Aku hanya ingin kamu tahu apa yang terjadi. Mungkin kamu bisa membuat keputusan yang tepat." Aku tertawa kecil, penuh kepahitan. "Keputusan yang tepat?" "Keputusan yang tepat adalah aku melanjutkan hidupku tanpa ada keterlibatan denganmu atau Ayu." Aku berdiri, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kamu dan Ayu telah membuat pilihan kalian sendiri. Dan lihatlah, hidup kalian sekarang adalah hasil dari pilihan itu. Jangan pernah berpikir aku akan kembali untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu yang sudah hancur." Raka menghela napas panjang, tahu bahwa percakapannya denganku sudah selesai. "Aku mengerti, Aura. Terima kasih sudah mendengarkan." Dia berbalik dan pergi tanpa menoleh lagi. Aku kembali duduk di kursiku. Namun kali ini pikiranku dipenuhi oleh pikiran tentang Ayu. Meskipun aku telah berusaha untuk tidak peduli, ada bagian kecil dari diriku yang ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang rapat bersama tim HR, salah satu manajer HR membawa berkas lamaran kerja baru untuk posisi di Departemen Pemasaran. Aku mengambilnya dan membacanya dengan cepat, sampai satu nama membuatku terdiam. "Ayu Pramesti."
Ternyata benar. Dia benar-benar melamar pekerjaan di perusahaanku. Aku meletakkan berkas itu di atas meja, tersenyum kecil. Betapa ironisnya hidup ini. Setelah rapat selesai, aku kembali ke ruanganku, memikirkan langkah apa yang akan aku ambil. Aku bisa dengan mudah menolak lamaran Ayu, tapi di sisi lain, aku juga bisa memberinya pelajaran yang lebih pahit. Akhirnya, aku membuat keputusan. Keesokan harinya, aku memanggil manajer HR ke kantorku. "Terima lamaran Ayu Pramesti," kataku tegas. "Berikan dia kesempatan bekerja di sini." Manajer HR tampak terkejut, tetapi dia segera mengangguk. "Baik, Bu Aura. Ini bukan tentang memberi Ayu kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Ini tentang memperlihatkan bahwa aku, Aura, bukanlah wanita lemah yang bisa dihancurkan oleh pengkhianatan. Aku ingin Ayu melihatku setiap hari, melihat bahwa aku telah memenangkan segalanya. Pekerjaan, kehidupan, dan kebahagiaanku, sementara dia hanya bisa meratapi pilihan-pilihan buruknya. Dan aku tahu, pada akhirnya, Ayu akan merasakan kekalahan yang lebih dalam daripada yang pernah dia bayangkan. Ini adalah babak baru. Bukan hanya untukku, tetapi juga untuk Ayu dan Raka. Mereka akan melihat bahwa tidak ada yang bisa menjatuhkanku. Karena di atas semua luka dan pengkhianatan, aku tetap berdiri sebagai pemenang sejati." Pagi itu, kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Semua karyawan bekerja dengan lebih giat, mungkin karena mulai merasakan atmosfer Auratech yang semakin berkembang pesat. Di ruanganku, aku sedang menandatangani beberapa kontrak penting ketika sekretarisku mengetuk pintu. "Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda, Bu Aura," katanya sopan. "Siapa?" tanyaku tanpa mengangkat kepala dari dokumen-dokumen di depanku. "Saya rasa Anda harus melihatnya sendiri," jawabnya dengan sedikit ragu. Aku mengangkat alis, merasa aneh. Tapi rasa penasaranku memaksa untuk segera menanggapi. "Suruh masuk." Pintu terbuka, dan seseorang yang tidak pernah kubayangkan akan datang kembali ke hidupku berdiri di sana. Ayu. Wajahnya pucat, berbeda jauh dari gambaran perempuan yang dulu begitu angkuh dan percaya diri saat menggoda Raka. Kali ini, dia tampak lemah, tak berdaya. "Bu Aura," Ayu memulai dengan suara yang hampir bergetar. "Terima kasih telah memberikan saya pekerjaan di sini. Saya benar-benar berterima kasih." Aku tersenyum tipis, dingin. "Jadi, bagaimana hari-harimu di sini, Ayu?" Dia terlihat gelisah. Ini sulit. Tapi saya berusaha, Bu. Saya ingin memulai lagi, dari nol." Aku memutar bolpoin di tanganku, menatapnya tajam. "Kau tahu, Ayu, hidup itu adil. Kau mendapatkan apa yang kau berikan pada orang lain. Dulu, kau mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Sekarang, lihat dirimu." Ayu mengangkat wajahnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Saya tahu, Bu Aura. Saya sadar betapa salahnya apa yang saya lakukan dulu. Saya hanya ingin kesempatan untuk memperbaiki semuanya." "Memperbaiki?" Aku tertawa kecil, penuh sinis. "Kau pikir hidup semudah itu, Ayu? Kau menghancurkan pernikahanku, mengambil suamiku, dan sekarang kau berdiri di depanku meminta kesempatan? Dunia ini tak berjalan dengan cara yang sesederhana itu." Ayu terisak, namun ia tetap berdiri di tempatnya. Wajahnya penuh penyesalan, tapi aku tahu, penyesalan itu tak bisa menghapus apa yang telah terjadi. "Kau datang kepadaku sekarang, bukan hanya karena kau butuh pekerjaan. Kau tahu takdir telah mengincarmu. Ini bukan tentang pekerjaan, Ayu.
Ini adalah karma. Kau ada di sini karena hidup telah menghukummu. Lanjutku dengan suara tajam. Dia tak menjawab, hanya menangis lebih keras. Suaranya terdengar patah saat dia berbicara. Tolong, beri saya kesempatan. Saya tidak punya tempat lain. Aku berdiri dari kursiku, berjalan mendekatinya. Dulu, kau mengambil segalanya dariku. Dan sekarang, apa kau pikir aku akan memberimu segalanya kembali? Ayu tak berani menatapku. Aku bisa merasakan ketakutannya. Kau bekerja di sini karena aku mengizinkanmu. Tapi jangan pernah lupa siapa yang mengendalikan hidupmu sekarang. Dia mengangguk lemah. Masih terisak. Terima kasih, Bu Aura. Aku mengangkat tanganku, menyuruhnya keluar. Kembali ke pekerjaanmu, Ayu. Jangan buat aku menyesal menerima lamaranmu. Ayu meninggalkan ruangan dengan langkah lemah. Setelah pintu tertutup, aku duduk kembali di kursiku, merasa puas. Dia sekarang benar-benar tahu bagaimana rasanya berada di posisi bawah, di mana tidak ada tempat untuk berlari atau bersembunyi. Karma akhirnya datang. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa Raka juga mengalami kesulitan dalam hidupnya. Setelah hubungan mereka berantakan, bisnis kecilnya yang dibangun tanpa pikir panjang akhirnya bangkrut. Tidak ada satupun klien yang ingin bekerja sama dengannya setelah skandal perselingkuhan mereka terkuak. Nama baiknya hancur, dan orang-orang mulai menjauhinya. Aku tak bisa mengelak dari rasa puas yang mengalir dalam diriku. Ini adalah hasil dari perbuatan mereka. Mereka berdua, Raka dan Ayu, kini berada di titik terendah dalam hidup mereka, sementara aku terus melangkah maju, menjadi lebih sukses dan kuat. Di tengah-tengah semua itu, aku menyadari bahwa ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang menemukan diriku yang sebenarnya. Ketika Raka dan Ayu menghancurkan hidupku, mereka tanpa sadar membantuku menemukan kekuatan yang selama ini ada di dalam diriku. Aku menjadi lebih dari sekadar istri yang diselingkuhi. Aku adalah seorang CEO yang dihormati, seorang wanita yang tak bisa dihancurkan oleh pengkhianatan. Suatu hari, aku mendapat pesan dari pengacara Raka yang memberitahukan bahwa Raka ingin bertemu denganku. Tanpa berpikir panjang, aku menolak. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Hidupku sudah melaju ke depan, sementara mereka yang menghancurkanku kini terjebak dalam lingkaran masalah mereka sendiri. Karma akhirnya membalas. Dan aku tetap berdiri sebagai pemenang. Babak hidupku telah berubah, dan aku akan terus melangkah dengan kepala tegak, meninggalkan semua kenangan pahit di belakangku. Hari itu, aku duduk di ruang rapat dengan para direktur. Pembahasan berjalan lancar, namun pikiranku terusik oleh email yang baru saja kuterima. Raka, mantan suamiku, mengirimkan pesan pribadi. Setelah sekian lama, dia meminta bertemu. Dia ingin membicarakan sesuatu yang katanya penting dan mendesak. Aku menutup rapat lebih cepat dari biasanya. Pikiranku tidak tenang. Ini pertama kalinya sejak perceraian kami, dia berusaha menghubungiku. Pesan itu berbunyi dingin, tapi ada sedikit nuansa putus asa di dalamnya. Setelah keluar dari ruang rapat, aku berjalan menuju ruang kerjaku. Kutatap email itu sekali lagi sebelum membalas. Aku akan menemuimu besok siang di kafe dekat kantorku. Jangan terlambat. Aku tahu bahwa ini akan menjadi pertemuan yang sangat penting. Sejak perceraian kami, hidup Raka semakin terpuruk. Bisnisnya bangkrut, namanya hancur di kalangan pebisnis, dan Ayu, wanita yang dulu disanjungnya, tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkannya. Besoknya, saat aku tiba di kafe, Raka sudah menungguku.
Wajahnya tampak jauh lebih tua dan lelah. Rambutnya mulai menipis, kulitnya kusam, dan kantong matanya gelap. Ini adalah bayangan dari pria yang dulu pernah kucintai, yang telah menghancurkan hatiku. Aura. Suaranya serak ketika aku duduk di hadapannya. Langsung saja. Raka, apa yang ingin kau bicarakan? Jawabku tanpa basa-basi. Aku tak mau buang waktu dengan nostalgia palsu atau harapan yang tak lagi ada. Dia menarik napas panjang. Aku tahu ini terdengar bodoh, tapi aku butuh bantuanmu. Bisnisku benar-benar hancur. Aku sudah mencoba segala cara, tapi tidak ada yang berhasil. Kau satu-satunya yang bisa membantuku sekarang. Aku tertawa kecil. Tidak percaya apa yang baru saja ku dengar. Jadi, setelah semua yang terjadi, kau datang padaku untuk minta bantuan? Kau pikir aku akan begitu mudah menolongmu setelah apa yang kau lakukan? Aura, aku mengerti. Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Tapi aku terjebak. Aku butuh bantuanmu untuk memulai lagi. Ayo. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah pergi. Pergi. Aku mengangkat alis, sedikit terkejut, tapi tetap menjaga sikap dingin. Ya, dia meninggalkanku. Setelah bisnisku hancur, dia bilang dia tidak bisa hidup denganku lagi. Ternyata, dia hanya menginginkan hartaku. Katanya, suaranya penuh keputusasaan. Rasanya ironis. Wanita yang dulu dipilihnya atas diriku kini meninggalkannya begitu saja. Sama seperti bagaimana dia mencampakkanku dulu. Karma bekerja lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Raka, kau datang padaku setelah menghancurkan hidupku, berharap aku akan menolongmu? Kau serius? Aku benar-benar tidak punya pilihan lagi. Aura, tolong. Dia menunduk. Suaranya mulai pecah. Aku menyesal. Aku sangat menyesal karena telah meninggalkanmu. Menghancurkan semuanya. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Hatiku tergerak sedikit oleh rasa puas, bukan oleh rasa kasihan. Akhirnya, orang yang dulu begitu percaya diri dan sombong itu, kini berada di posisinya yang paling rendah, memohon padaku. Aku, wanita yang pernah dia campakkan untuk Ayu. Dengar, Raka, ucapku pelan, tapi tegas. Aku sudah memaafkan diriku sendiri atas apa yang terjadi. Tapi bukan berarti aku akan memaafkanmu atau menolongmu. Kau membuat pilihanmu. Dan sekarang kau harus hidup dengan akibatnya. Dia terdiam, tidak bisa menatapku. Lalu dia berkata, kau benar, aku pantas mendapatkannya. Tapi, tolong, untuk yang terakhir kalinya. Aku mendekatkan wajahku, menatap matanya dengan tajam. Tidak, Raka, ini adalah akhirnya. Tidak ada kesempatan lagi. Kau akan hidup dengan kehancuran yang kau buat sendiri. Dan aku akan terus melangkah maju tanpa melihat ke belakang. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kali ini, aku melihatnya menangis. Raka yang dulu begitu kuat dan sombong, kini runtuh di hadapanku. Tapi, rasa kasihan yang dulu mungkin pernah muncul, kini hilang sepenuhnya. Aku tidak akan membiarkan diriku terseret kembali ke dalam lingkaran penderitaan. Aku berdiri, mengambil tas dan jaketku. Selamat tinggal, Raka, kataku sebelum berjalan meninggalkan kafe itu tanpa menoleh lagi. Malamnya, aku duduk di kantorku, menatap langit malam dari balik jendela besar. Bayangan pertemuan dengan Raka masih terngiang-ngiang di benakku. Tapi kali ini, tidak ada lagi rasa sakit, hanya perasaan lega. Aku telah menutup lembaran lama, dan tidak ada lagi yang mengikatku dengan masa laluku.
Ayu telah pergi, Raka telah jatuh, dan aku tetap berdiri kokoh, lebih kuat dari sebelumnya. Setelah semua ini, aku tahu bahwa hidupku baru saja dimulai. Aku memiliki kendali penuh atas takdirku, dan tidak ada satupun orang yang bisa menghancurkannya lagi. Aku mengambil napas dalam, merasakan kepuasan yang menenangkan di dalam hatiku. Ini adalah kemenangan yang kutunggu-tunggu. Karma telah bekerja, dan aku adalah pemenangnya. Aku tersenyum kecil sebelum menutup laptopku dan beranjak pulang. Besok, aku akan melanjutkan hidupku, tanpa bayangan masa lalu yang menghalangi jalan ke depanku. Hari-hariku kembali normal setelah pertemuan dengan Raka. Hidupku kini berjalan dengan baik tanpa bayang-bayang masa lalu. Setiap hari aku terbangun dengan perasaan lega, bebas dari beban emosional yang pernah membelengguku. Pekerjaan di perusahaan berjalan lancar, dan aku semakin dihormati oleh rekan-rekan kerjaku. Namun, suatu hari, di tengah rutinitasku yang tenang, aku menerima sebuah surat yang dikirim langsung ke kantorku. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang berantakan. Pengirimnya adalah Ayu. Isi surat itu mengejutkanku. Aura, aku tahu aku tidak pantas untuk meminta ini, tapi aku benar-benar butuh bantuanmu. Hidupku berantakan. Setelah meninggalkan Raka, aku tidak punya tempat tujuan. Aku kehilangan segalanya. Aku salah karena merusak pernikahanmu dan merebut Raka. Sekarang aku sadar, semua itu sia-sia. Aku memohon kepadamu untuk memberiku kesempatan kedua, setidaknya untuk bisa bekerja di perusahaanmu. Ayu. Surat itu membuatku tertawa kecil. Ayu, wanita yang dulu begitu angkuh dan percaya diri bahwa Raka akan menjadi jalan hidup yang lebih baik, kini berada di posisi yang sama dengan mantan suamiku. Putus asa, terpuruk, dan tanpa arah. Mereka berdua mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Meski begitu, aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Aku bukanlah orang yang akan menghancurkan hidup seseorang hanya demi membalas dendam, apalagi jika itu tidak lagi berarti bagiku. Ayu hanyalah serpihan masa lalu yang telah selesai. Namun, mempekerjakannya di perusahaan, itu akan menjadi hal yang terlalu besar. Aku tidak membalas surat itu, tapi aku juga tidak melupakannya. Beberapa minggu berlalu sejak surat dari Ayu tiba, dan hidupku terus berjalan normal. Hingga suatu hari, kabar tentang Ayu mencuat ke permukaan. Dia terlibat dalam kasus hukum karena menggunakan identitas palsu untuk melamar pekerjaan di perusahaan lain. Posisinya sudah sangat terpuruk, hingga dia melakukan kejahatan untuk bertahan hidup. Aku mendengar kabar itu dari seorang teman bisnis. Ironis sekali, wanita yang pernah menghancurkan rumah tanggaku kini menghancurkan dirinya sendiri. Karma benar-benar bekerja cepat. Raka, di sisi lain, semakin jatuh ke dalam kebangkrutan. Tak ada lagi yang tersisa darinya. Rumahnya dijual, mobil-mobil mewahnya hilang, dan dia terpaksa bekerja serabutan untuk bisa bertahan. Dalam beberapa kesempatan, aku mendengar bahwa dia mencoba meminta maaf kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi tak ada yang mau mendengar. Aku hanya mengamati semuanya dari kejauhan. Tidak ada yang bisa kuperbuat untuk mereka, dan aku tidak merasa perlu ikut campur. Mereka sudah memilih jalan mereka sendiri, dan sekarang mereka harus hidup dengan pilihan itu. Suatu sore, ketika aku sedang bersantai di rumah, handphoneku berbunyi. Ternyata itu panggilan dari ibuku. Dia selalu menjadi orang yang paling mengerti diriku, selalu memberikan dukungan tanpa syarat. Aura, bagaimana keadaanmu? Tanyanya lembut. Baik, Bu. Semua berjalan lancar. Perusahaan berkembang, dan hidupku semakin tenang. Kau tahu, Aura, Ibu sangat bangga denganmu.
Kau telah melewati begitu banyak hal sulit, tapi kau tetap kuat. Apa yang terjadi dengan Raka dan Ayu adalah pelajaran besar untukmu. Mereka datang dan pergi, tapi kau tetap berdiri tegak. Aku tersenyum mendengar kata-kata ibuku. Iya, Bu. Aku belajar bahwa hidup ini selalu tentang pilihan. Aku memilih untuk bangkit, sedangkan mereka memilih untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Kau benar. Ingatlah, Aura, bahwa hidup selalu memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang pantas menerimanya. Tapi bukan berarti kau harus membuka hati kepada setiap orang yang datang kembali meminta maaf. Terkadang, cara terbaik untuk melanjutkan hidup adalah dengan melepaskan masa lalu. Ibu benar, jawabku pelan. Aku sudah melepas masa lalu itu. Percakapan itu membuatku merasa lebih kuat. Aku menutup telepon dengan hati yang lebih ringan, sadar bahwa apapun yang telah terjadi, aku tidak akan pernah membiarkan diriku terseret kembali ke dalam kegelapan yang pernah menguasai hidupku. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Aku terus mengembangkan perusahaanku, memperluas bisnis hingga ke luar negeri. Karirku berkembang pesat, dan aku menemukan kebahagiaan dalam menjalani hidup yang penuh makna. Aku tidak lagi terjebak dalam drama masa lalu. Suatu ketika, saat aku sedang menghadiri acara amal di salah satu hotel mewah, aku bertemu dengan seseorang yang tak kusangka-sangka, Ayu. Penampilannya berbeda, jauh dari sosok angkuh yang pernah merebut Raka dariku. Kini dia tampak lebih sederhana, bahkan sedikit lemah. Dia mendekatiku dengan ragu-ragu, menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Aura, bolehkah aku bicara sebentar? Aku mengangguk tanpa ekspresi. Silakan. Ayu menarik napas panjang sebelum berbicara. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf, tapi aku benar-benar ingin mengatakan ini. Aku menyesal atas semuanya. Aku sudah mendapatkan balasan atas apa yang kulakukan, dan aku paham bahwa apa yang terjadi adalah akibat dari pilihanku sendiri. Aku menatapnya dengan tenang. Kau benar, Ayu. Setiap pilihan punya konsekuensinya. Tapi hidupku sudah lebih baik tanpa harus mengingat semuanya lagi. Ayu mengangguk pelan. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak pernah berharap apa-apa lagi darimu. Hanya ingin mengakhiri semuanya dengan damai. Aku tersenyum tipis. Aku sudah damai sejak lama. Ayu, yang penting, kau juga menemukan kedamaianmu sendiri. Dengan itu, Ayu pergi meninggalkanku. Itu adalah kali terakhir aku melihatnya. Aku merasa lega karena akhirnya, segalanya telah berakhir. Tidak ada dendam yang tersisa, hanya pelajaran berharga yang bisa kutarik dari semua ini. Malam itu, aku pulang dengan hati yang penuh kedamaian. Aku tahu, masa lalu mungkin akan selalu menjadi bagian dari hidup kita, tetapi kita punya pilihan apakah kita ingin terjebak di dalamnya atau melangkah maju. Dan aku, Aura, telah memilih untuk melangkah maju. Hidupku kini sepenuhnya milikku, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menghalangi jalanku lagi. Tamat.